15 Mei 1930, Mary Agnes Moroni yang berusia 2 tahun menghilang tiba-tiba dari kota Chicago. Peristiwa misterius ini menarik perhatian dunia selama hampir 93 tahun. Meskipun ada jejak palsu dengan berbagai tes DNA, keberadaan gadis kecil itu tetap menjadi misteri. Tetapi akhirnya pada tahun 2023, kepingan puzzle yang berantakan mulai menyatu. Apa yang terjadi pada Mary Agnes selama bertahun-tahun? Bagaimana kasus yang telah lama terbongkar setelah bertahun-tahun menghilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat datang kembali di channel Abu Daniel. Hari ini kita akan menceritakan kasus Mary Agnes Moroni. Kasus ini sangat rumit dan kasus yang membeku tertua dalam sejarah Chicago. Chicago yang sering disebut sebagai kota berangin ini adalah kota terbesar di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, yang terletak di pantai barat daya Danau Michigan. Chicago terkenal dengan arsitektur ikonik, skyline yang mengesankan, dan budaya yang dinamis. Mari kita mulai dari awal. Ketika Catherine Moroni baru berusia 13 tahun, dia jatuh cinta dengan pria berusia 21 tahun bernama Michael Moroni. Michael berasal dari Irlandia, memimpikan kehidupan yang lebih baik di Amerika. Meskipun perbedaan usia mereka terlalu jauh, Catherine dan Michael saling mencintai dan mereka memutuskan untuk menikah. Mereka menikah pada tahun 1923. Mereka menjalani keluarga kecil yang harmonis di lantai 2 di atas toko kelontong yang ramai, Wentworth Avenue di Chicago, Illinois. Michael dikenal sebagai pekerja keras dan tekadnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ketika Catherine berusia 17 tahun, pada tanggal 9 Mei 1928, dia melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan cantik dengan mata biru yang dia beri nama Mary Agnes Moroni. Pada tahun berikutnya, 1929, lahirlah anak kedua yang mereka beri nama Anastasia Moroni. Setahun kemudian, pada tahun 1930, Catherine menginginkan anak ketiga. Selama waktu menunggu anak ketiganya, keluarga Moroni menghadapi masalah keuangan. Selama periode itu, Amerika Serikat mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang hebat dan mempengaruhi seluruh dunia. Banyak keluarga dan pebisnis menghadapi kesulitan keuangan, dan keluarga Moroni pun demikian. Michael, sang ayah, kehilangan pekerjaannya dan hanya mendapatkan penghasilan $15 per minggu. Uang belanjaan itu tidak cukup untuk menghidupi keluarganya yang beranggotakan 4 orang. Di waktu Michael putus asa untuk mencari nafkah, Michael mencari pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan bantuan. Michael memasang iklan di Chicago Daily Tribune. Dia berharap seseorang akan menawarinya pekerjaan atau bantuan untuk menghidupi keluarganya selama masa-masa sulit. Pada saat itu, surat kabar memiliki bagian khusus di mana orang dan keluarga dapat meminta bantuan dari seseorang yang bermurah hati. Kelompok atau organisasi, keluarga Moroni mengajukan permohonan bantuan di surat kabar dengan harapan mendapat tanggapan. Sayangnya 3 minggu telah berlalu dan mereka belum menerima bantuan apapun. Tetapi kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 1930, tepat setelah ulang tahun Mary Agnes yang kedua, seorang baik hati bernama Edgar Gilpin yang bekerja sebagai perawat yang dermawan melihat iklan mereka dan menanggapinya. Dia bersedia menawarkan bantuan kepada keluarga Moroni yang sedang kesusahan. Bantuan kepada Michael dengan memberinya jas dan sepasang sepatu kepadanya. Dalam mencari pekerjaan yang lebih baik, keluarga Moroni sangat gembira atas dukungan kecil namun bermakna itu. Dia menemukan alamat itu dari surat kabar, yang berarti alamat mereka dibagikan secara publik kepada keluarga lain yang siap membantu. Sayangnya, alamat keluarga Moroni sampai ke tangan wanita misterius dan harus menerima konsekuensinya. Pada 14 Mei 1930, Catherine berada di rumah bersama putrinya Mary Agnes, sedang membersihkan lantai. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu dan dia membukanya.
Dia terkejut melihat wanita muda dan berpakaian elegan rambut pirang cantik berdiri di sana. Wanita itu mengenakan setelan abu-abu mewah dengan hiasan biru dan topinya dihiasi renda abu-abu. Catherine mau tidak mau memperhatikan kalung mutiara yang menakjubkan. Pertama kali Catherine melihat wanita itu memberitahunya bahwa dia diutus oleh seorang pekerja sosial yang bernama Nyonya Henderson untuk membantu keluarga tersebut. Catherine belum pernah mendengar tentang Nyonya Henderson sebelumnya, tetapi dia berpikir mungkin mereka menanggapi iklan yang mereka tampilkan di koran. Catherine benar-benar percaya bahwa wanita itu ada di sana untuk menawarkan bantuan, sehingga dia dengan hangat menyambutnya di dalam untuk berbincang-bincang. Wanita itu membawa banyak bahan makanan, termasuk sayuran segar untuk keluarga Moroni yang dia beli dari toko kelontong di bawah rumah Moroni. Dia mengagumi keterampilan bersih-bersih Catherine dan memujinya karena ambisi Catherine mengundangnya untuk duduk dan mereka mengobrol panjang lebar. Catherine menceritakan semua tentang keluarganya. Wanita itu mendengarkannya dengan cermat dan tampak ramah, serta bersemangat untuk membantu Catherine. Merasa lega dan nyaman mengetahui bahwa akhirnya ada seseorang yang mau membantu keluarganya. Wanita itu baik hati dan berbicara dengan lembut dan manis. Dia tampak pintar dan terpelajar saat mereka berbicara. Wanita itu memperhatikan Mary Agnes kecil sedang bermain-main di lantai, dan wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Mary Agnes adalah anak menggemaskan dan menawan. Begitu pula putri kedua Catherine, Mary Agnes dan Anastasia ada di rumah. Perhatian wanita itu hanya terfokus pada Mary Agnes saat mereka berbicara. Wanita itu menceritakan bahwa dia sedang sedih kehilangan putrinya sendiri tahun lalu. Hati Catherine tertuju padanya, tetapi kemudian percakapan berubah menjadi aneh. Wanita itu mengajukan permintaan yang tidak biasa. Dia bertanya apakah dia bisa membawa Mary Agnes kecil bersamanya ke California. Untuk waktu yang singkat, dia meyakinkan Catherine dengan mengatakan bahwa Mary Agnes akan kembali dengan penampilan yang sangat berbeda karena gemuk. Catherine merasa tidak yakin karena wanita itu adalah seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. California adalah tempat yang cukup jauh, sehingga Catherine memutuskan untuk tidak membiarkan putri kecilnya pergi dengan orang asing. Tetapi kemudian wanita itu memberi Catherine uang $2 dan berjanji akan kembali keesokan harinya. Meskipun Catherine masih bingung, dia menganggap perilaku dan kehadiran wanita itu menarik, sehingga dia akhirnya setuju untuk membiarkan Mary Agnes pergi bersamanya. Sebelum wanita itu pergi, Catherine menanyakan namanya, dan setelah berpikir sejenak, wanita itu menjawab, "Nama saya Julia Otis." Ketika Michael pulang kerja, Catherine dengan semangat menceritakan tentang kunjungan Julia Otis. Namun Michael segera menyadari bahwa Mary Agnes tidak ada di rumah. Dia bertanya kepada Catherine di mana putri kecil mereka berada, dan Catherine memberitahunya bahwa dia mengizinkan Mary Agnes pergi bersama Julia Otis ke California. Michael menjadi khawatir dengan putri mereka, tetapi mereka memutuskan untuk menunggu dan berharap kembali Mary Agnes keesokan harinya. Malam itu keluarga Moroni bersenang-senang makan sesuatu yang telah mereka dapatkan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Mei 1930, Julia Otis kembali bersama Mary Agnes. Setelah Mary Agnes melihat ibunya, dia bergegas ke dalam pelukannya dan memeluk erat. Julia tidak hanya membawakan lebih banyak bahan makanan untuk keluarga Moroni, tapi juga membawa beberapa berita menggembirakan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk Michael. Lebih gembira lagi, dia membawa tas penuh pakaian bayi. Catherine sangat gembira. Mereka akhirnya menerima bantuan yang mereka butuhkan. Kebaikan Julia membuat Catherine lebih percaya padanya, yang tampak tulus dan peduli pada kesejahteraan keluarga mereka. Pada saat itu Julia mengajukan permintaan lain. Dia bertanya kepada Catherine apakah dia bisa mengajak Mary Agnes berbelanja di toko terdekat karena pakaian gadis kecil itu terlihat usang dan sepatunya dalam kondisi buruk. Catherine merasa bersyukur karena semua asisten Julia menyetujui gagasan itu karena berpikir itu adalah sikap yang bijaksana.
Namun Mary Agnes sepertinya menolak untuk pergi bersama Julia. Dia mulai menangis dan memeluk erat ibunya dan tidak ingin meninggalkannya. Meskipun demikian, Catherine menyerahkan putrinya kepada Julia dengan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian mereka berangkat ke toko yang tidak jauh dari situ. Catherine yakin mereka akan segera kembali. Sayangnya, setelah mereka pergi, Julia dan Mary Agnes tidak pernah terlihat kembali. Catherine menjadi semakin khawatir. Mengapa mereka lama sekali berbelanja? Awalnya dia berpikir mungkin Julia mengajak Mary Agnes makan siang, tapi seharusnya tidak terlalu lama. Karena semakin banyaknya waktu berlalu, Catherine mulai merasa ada yang tidak beres. Dia mulai menyesali keputusannya, membiarkan dia pergi bersama Julia. Kemudian ketika Michael pulang kerja, Catherine menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Mereka mencari Mary Agnes dan Julia kemana-mana, tetapi tidak membuahkan hasil. Mereka merasa tidak berdaya. Mereka membuat keputusan untuk menghubungi kepolisian Chicago dan memberitahu mereka bahwa putri mereka hilang. Polisi menginginkan penjelasan rinci tentang Julia, tetapi Catherine hanya dapat memberikan sedikit rincian. Dia menyebutkan bahwa wanita itu tampak berusia 20-an dengan tinggi sekitar 5 kaki 2 inci dan berat 125 pon. Ciri yang paling khas yang diingat oleh Catherine adalah wanita itu mempunyai gigi yang menonjol. Keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 1930 sekitar jam 20.30, keluarga Moroni menerima sepucuk surat. Surat itu ditulis di kertas khusus dan ada tanda di atasnya yang menunjukkan bahwa surat itu dikirim pada jam 4.30 malam. Dikirim menggunakan layanan pengiriman khusus dan di dalam amplop ada uang $5. Surat itu berisi, "Tolong jangan khawatir, saya telah membawa gadis kecil Anda ke California bersama saya. Saya telah menyewa perawat khusus untuk merawatnya. Kami akan kembali dalam 2 bulan. Pada saat itu kamu akan bisa bertemu lagi dan bisa merawatnya." Dia bahkan tidak menangis sedikit pun. Dia berpakaian seperti seorang putri, sementara itu aku akan membantu semampuku untuk menyerahkan kepadamu. Berdirilah dan jangan khawatir tentang apapun. Saat Anda menerima surat ini, kami akan berangkat ke California. Catherine dengan tergesa-gesa memberitahu polisi tentang surat itu dengan putus asa, berharap mereka dapat menemukan Mary Agnes. Polisi menjelajahi setiap sudut stasiun kereta api Chicago dengan harapan sebagai tanda Mary Agnes naik kereta bersama wanita yang digambarkan Catherine. Tetapi rasanya mereka menghilang seperti kepulan asap. Polisi mendapat kabar tentang seorang gadis muda berambut pirang. Kemungkinan Mary Agnes pernah terlihat di kereta menuju Kansas, didampingi oleh seorang wanita dan seorang perawat. Namun ketika kereta berhenti di Kansas, sepertinya ketiganya sudah tidak terlihat lagi. Polisi dapat menemukan salah satu dari mereka karena semakin banyak orang yang mendengar tentang surat tersebut. Para saksi menyampaikan cerita mereka tentang seorang wanita yang tampaknya cocok dengan deskripsi Julia Otis, seorang anggota staf di departemen store Goldblatt yang terletak di sekitar 8 mil dari rumah Moroni di Ashland dan Chicago Avenue. Dia menyebutkan bahwa seorang wanita seperti Julia telah membeli banyak pakaian bayi menggunakan uang $50 baru dari toko. Menariknya, ini adalah pakaian yang sama yang diberikan Julia kepada Catherine untuk bayinya. Wanita lain melangkah maju dan memberitahu polisi bahwa pada tanggal 15 Mei 1930, dia menyaksikan kejadian yang tidak biasa di sebuah toko di pusat kota Chicago. Dia melihat seorang wanita tua dengan seorang gadis muda. Seperti wanita tersebut merasa cemas saat mendiktikan surat kepada wanita tua. Hal ini sangat mengejutkan karena menulis surat adalah tugas yang bisa dia lakukan sendiri. Polisi dapat menentukan identitas wanita tua tersebut. Tidak jelas apakah Julia menggunakan wanita yang lebih tua tersebut untuk menulis surat itu. Mungkin untuk menyamarkan tulisan tangannya. Atau jika wanita yang lebih tua itu memiliki hubungan dengan Julia. Pada tanggal 19 Mei 1930, keluarga Moroni menerima surat lagi. Kali ini dari seorang wanita bernama Nyonya Alice Henderson. Dia mengaku sebagai sepupu Julia Otis. Dalam surat itu menjelaskan bahwa Julia telah mengalami banyak kehilangan baru-baru ini. Suami dan anaknya telah meninggal dunia. Pada tahun sebelumnya, Alice menyebutkan bahwa Julia merasa sangat kesepian dan berjuang secara emosional bahkan diambang kehancuran. Dokternya menyarankan perjalanan ke California untuk membantu kondisi mentalnya. Julia memutuskan untuk membawa Mary Agnes bersamanya.
karena dia melihat anaknya yang hilang di dalam dirinya. Alice berpikir ini akan memberi Catherine sedikit kelegaan dari penitipan anak, sehingga dia bisa fokus pada bayi lainnya. Dia meyakinkan bahwa dia akan membawa Mary Agnes kembali dengan selamat dan terdengar setelah Julia merasa lebih baik. Alice juga menyebutkan bahwa dia akan terus memberikan bantuan kepada keluarga Moroni. Catherine membagikan surat ini kepada pihak berwenang dan juga menceritakan kejadian yang telah terjadi pada hari Mary Agnes diculik. Setelah Catherine meninggalkan kantor polisi, seorang pria tua mengatakan dia adalah seorang pekerja sosial yang berkunjung. Catherine mengira dia mungkin memiliki petunjuk tentang Julia, tetapi ketika dia memintanya untuk menunggu dan menelpon polisi, pria tua itu segera lari dan menghilang. Itu adalah pertemuan membingungkan yang tak terlupakan oleh Catherine. Di tengah semua kekhawatiran tentang Mary Agnes, para penyelidik menganggap informasi yang tiba-tiba ini menarik dan bertanya-tanya mengapa Catherine tidak menyebutkannya sebelum dia menjelaskan bahwa dalam semua tekanan yang dia abaikan. Ini pertemuan aneh dengan pria misterius itu. Polisi juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dua surat yang sepertinya ditulis oleh orang yang sama, dikirim oleh dua wanita berbeda pada hari yang berbeda. Hal ini membuat polisi penasaran. Mereka mulai curiga keluarga Moroni mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih serius. Mereka pikir keluarga tersebut mungkin mengarang cerita untuk menutupi kebenaran. Mereka bahkan mempertimbangkan kemungkinan bahwa Mary Agnes mungkin disakiti atau bahkan dibunuh oleh orang tuanya. Mungkin juga karena kecelakaan. Pada tanggal 20 Mei 1930, polisi menginterogasi Catherine dan Michael dan bertanya kepada mereka tentang kemungkinan pembunuhan Mary Agnes. Namun pasangan tersebut terus-menerus tetap berpegang pada cerita mereka tentang penculikan putri mereka. Setelah 1 jam diinterogasi, mereka diizinkan pulang ke rumah. Pencarian polisi terhadap Mary Agnes tidak membuahkan hasil apapun, dan seiring berjalannya waktu, perkembangan kasus menjadi lambat tanpa ada petunjuk baru. Tetapi justru lebih orang-orang di komunitas mungkin sudah mulai melupakan Mary. Sesuatu yang penting terjadi pada Agnes. Tahun kemudian, pada tahun 1931 di Rockford, Illinois, penemuan ini membawa perspektif baru terhadap kasus tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 1931, sekitar 14 bulan setelah orang-orang penculik melaporkan melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Mary Agnes di Rockford, Illinois. Seorang penduduk asli Amerika, wanita bernama Martha Thompson, yang sudah cukup tua terlihat mendorong gerobak. Di dalam gerobak ada seorang gadis kulit putih berusia 3 tahun, dan mereka berdua sedang menuju ke arah barat. Polisi memutuskan untuk menanyai Martha tentang hal ini. Dia menjelaskan bahwa dia berencana untuk bergabung di sirkus. Gadis kecil itu tampak gemuk dan bahagia, dan dia tampaknya tidak terganggu oleh semua perhatian. Dia memiliki kulit coklat, rambut pirang, dan mata biru, seperti ciri-ciri Agnes. Martha menjelaskan bahwa itu gadis kecil. Martha menjelaskan bahwa ibu gadis kecil itu telah ditinggalkan oleh seorang wanita bernama Florence Fuller. Martha ingin merawat gadis itu, tetapi pihak berwenang tidak mengizinkannya sampai mereka dapat memastikan identitas asli gadis itu. Pihak berwenang menghubungi keluarga Moroni untuk mengkonfirmasi bahwa bayi itu adalah bayi mereka yang hilang. Michael dan Catherine melakukan perjalanan sepanjang 89 mil ke Rockville untuk menemui gadis kecil itu dengan harapan dia mungkin adalah putri kesayangan mereka. Tetapi ketika mereka melihat gadis kecil itu, Catherine mulai ragu. Dia mengamati gadis itu dengan cermat sambil memeriksa gigi dan tubuhnya, dan ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Catherine menyimpulkan bahwa gadis ini bukan putri mereka. Salah satu faktor pembedanya adalah Mary Agnes memiliki tanda merah di lengannya, tetapi gadis yang mereka temui di Rockford tidak memilikinya. Perbedaan ini memperjelas bahwa dia bukan putri mereka. Berita ini kembali menghancurkan hati Michael dan Catherine. Meskipun banyak pencarian polisi tidak dapat menemukan Mary Agnes selama bertahun-tahun, berbagai surat kabar memuat cerita tentang kasus ini dengan harapan dapat mengungkap petunjuk baru. Tetapi sayangnya seiring berjalannya waktu, tanpa ada informasi baru, penyelidikan terhenti dan menjadi cold case. 22 tahun telah berlalu sejak Mary Agnes menghilang.
Selama ini Michael dan Catherine telah menjadi orang tua dari sebuah keluarga besar dengan 5 anak laki-laki bernama Michael Jr., Patrick, George, Harold, dan William. Mereka juga memiliki 2 anak perempuan bernama Anastasia dan Catherine. Media sesekali memuat berita tentang Mary Agnes, terutama ketika anak-anak lain namanya menjadi perhatian publik. Pada tahun 1952, seorang reporter bernama Edna Wright dari Chicago Daily News sedang mengerjakan cerita tentang orang hilang di kota. Ketika melakukan penelitian, dia menemukan file kasus hilangnya Mary Agnes. Setelah membaca file, Edna memutuskan untuk bertemu dengan keluarga Moroni untuk mendapatkan foto terbaru anak-anak mereka. Ketika dia melihat foto-foto itu, dia memperhatikan sesuatu yang penting sepanjang waktu. Anggota keluarga mirip satu sama lain. Kesamaan ini menarik perhatiannya. Edna kemudian mengirimkan salinan foto keluarga tersebut ke surat kabar di California, berharap menemukan seorang wanita yang mirip dengan anak-anak Moroni. Wanita ini sekarang berusia 24 tahun. Edna percaya bahwa wanita ini mungkin sebenarnya adalah Mary Agnes yang hilang dari Oakland Tribune. Di California memuat cerita ini pada tanggal 24 Februari 1952 di San Pablo, California. Seorang montir muda bernama Everett McClellan membaca cerita ini dalam sesuatu yang menarik perhatiannya. Di antara gambar 7 anak yang dia amati, dia fokus pada Anastasia. Dia mulai bertanya-tanya seberapa mirip dia dengan istrinya sendiri, Mary Beth McClellan. Anehnya, Mary Beth juga berusia 24 tahun dan dibesarkan di Martinez, California. Pada usia 16 tahun setelah dia menikah dengan Mary Beth McClellan, mendapat informasi yang mengejutkan dari sebuah keluarga bahwa dia telah diadopsi. Sayangnya ayahnya sudah meninggal saat itu. Dia pergi ke ibunya, Nora Beck, untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Tetapi ibunya menyangkalnya. Dalam pencarian jawaban, mereka memeriksa catatan gedung pengadilan dan menemukan surat adopsi Mary Beck. Surat-surat ini menunjukkan bahwa dia diadopsi pada tahun 1930-an, sekitar waktu yang sama ketika Mary Agnes menghilang. Dia juga berpikir bahwa mungkin istrinya sebenarnya adalah Mary Agnes yang hilang. Kemudian dia menghubungi Oakland Tribune di California untuk berbagi pemikirannya tentang seberapa mirip istrinya dengan keluarga Moroni dan bagaimana dia adalah Mary Agnes yang telah lama hilang. Saat itu mereka tidak memiliki teknologi untuk melakukan tes DNA seperti yang kita lakukan sekarang, sehingga mereka harus menggunakan metode lain yang sebagian besar didasarkan pada teori. Mereka mengumpulkan sampel darah dari Michael dan Catherine dan Mary Beck. Mereka melakukan lebih dari 124 tes. Pada sampel ini mereka juga melihat fitur wajah mereka dan membandingkannya. Mereka bahkan membuat model gigi keluarga Moroni dan gigi Mary Beck untuk membandingkannya. Mereka mengamati dengan cermat ahli impresi gigi mereka. Di bedang sidik jari juga membandingkan sidik jari dan telapak tangan Mary Beck dengan sidik jari keluarga Moroni. Semua tes dan pemeriksaan ini menunjukkan bahwa Mary Beck memiliki banyak kesamaan ciri-ciri keluarga dengan keluarga Moroni, sehingga memungkinkan bahwa dia memang Mary Agnes. Pada tanggal 4 September 1952, Mary Beck melakukan perjalanan ke Chicago untuk bertemu dengan keluarga yang telah lama berpisah dengannya. Catherine yang kini berusia 40 tahun dan berharap putri sulungnya Mary Agnes kembali ke rumah. Ketika Mary Beck dan Catherine melihat satu sama lain, air mata memenuhi hati mereka. Foto itu diambil sambil berpelukan erat. Sepertinya misteri itu akhirnya terpecahkan. Setelah menunggu selama 22 tahun, namun ibu angkat Nora, Mary Beck sangat yakin bahwa Mary Beck tidak diculik melainkan diadopsi. Nora menjelaskan bahwa dia pernah menjadi ibu angkat dan Mary Beck jauh sebelum mereka secara resmi mengadopsi orang lain. Dr. Ewe Mary melalui seseorang dokter di California menyatakan bahwa dia telah melahirkan Mary Beck pada tanggal 17 November 1927 dan dia menghabiskan 2 tahun awalnya di panti asuhan sebelum diadopsi. Lebih jauh lagi, detail penting itu hilang.
terungkap Mary Agnes memiliki bekas luka operasi hernia di pusarnya. Bekas luka ini tidak muncul pada saat menikah. Meskipun semua kebingungan dan ketidakpastian, keluarga Moroni masih memeluk Mary Beck sebagai bagian dari keluarga mereka. Mary Beck dan Anastasia dengan cepat menjadi teman dekat karena mereka terlihat sangat mirip satu sama lain. Mereka bahkan mengenakan pakaian yang mirip dan memiliki ukuran sepatu yang sama. Meskipun opini positif Catherine terhadap Mary Beck, keraguan masih melekat di benaknya tentang apakah Mary Beck benar-benar putrinya yang hilang, Mary Agnes. Dalam wawancara di surat kabar, Catherine dengan tegas menyatakan bahwa Mary Beck bukanlah putri yang dia rindukan. Pada tahun 1957, Michael yang berusia 58 tahun meninggal dunia dengan membawa beban hati yang berat karena kehilangan putri kesayangannya. Karena ia tidak pernah bisa menerima Mary Beck sebagai Mary Agnes. Catherine yang berjuang melawan depresi menghantui yang berlangsung selama bertahun-tahun. Secara tragis dia meninggalkan dunia ini pada tahun 1962 pada usia muda 49 tahun, menandai berakhirnya perjalanan membangun ketidakpastian. Seiring berjalannya waktu, Mary Beck terus tetap terhubung dengan keluarga Moroni. Dia menghabiskan hidupnya bersama mereka dan akhirnya meninggal pada tahun 2005 dalam usia 77 tahun. Namun sepanjang hidupnya dia tidak dapat memastikan apakah dia benar-benar Mary Agnes. Kemudian 3 tahun setelah meninggal, keluarganya memutuskan untuk melakukan tes DNA yang akhirnya menyelesaikan pertanyaan tentang hubungan mereka dengan keluarga Moroni. Hasil tes menunjukkan bahwa DNA Mary Beck tidak cocok dengan DNA Catherine dan Michael. Hal ini memperjelas bahwa Mary Beck McClellan bukanlah Mary Agnes. Meskipun semua kasus ini tetap terbuka selama 14 tahun berikutnya, akhirnya pada tanggal 10 Juni 2023, seorang detektif bernama Jose Rodriguez dari kantor Sheriff Cook County diberi tugas untuk menyelidiki kasus Mary Agnes. Ini semua adalah bagian dari proyek yang dipimpin oleh Sheriff Tom Dodd yang berfokus pada pencarian orang hilang. Rodriguez duduk bersama untuk mengatasi misteri berusia seabad ini, kasus orang hilang tertua dalam sejarah Chicago. Untuk memulai penyelidikan, mereka mencari laporan polisi. Mereka memutuskan untuk membuat silsilah keluarga dan menelusuri sebanyak mungkin anggota keluarga Moroni. Rodriguez menceritakan bahwa dia mulai mencari anggota keluarga Mary Agnes yang tidak ada dalam silsilah keluarga. Mereka juga melakukan pencarian online dan akhirnya dia menemukan forum online di mana seseorang telah mengidentifikasi diri mereka sebagai Moroni dan menghubungi detektif tersebut menemukan petunjuk menarik bahwa beberapa anggota keluarga Moroni memiliki akun dengan DNA perusahaan pengujian seperti leluhur, sehingga mereka memutuskan untuk meminta anggota keluarga ini mengirimkan sampel DNA mereka. Secara mengejutkan, keluarga tersebut setuju dan bersedia menyerahkan DNA tersebut untuk pengujian dalam hasil tes. Detektif Rodriguez sedang mencari nama-nama asing yang dapat dikaitkan dengan keluarga Moroni. Yang menarik, dia menemukan Lori Hart yang ternyata adalah sepupu ketiga dari keluarga Moroni. Ketika dia menghubungi Lori, dia mengungkapkannya dari 3 anak neneknya Terry Arnold adalah satu-satunya yang selamat. Ketika detektif Rodriguez bertemu Terry, dia tunjukkan hasil DNA dan semua bukti yang dia kumpulkan membuktikan hubungannya dengan keluarga Moroni. Terry tidak percaya selama ini. Dia yakin bahwa keluarga neneknya berasal dari Polandia. Dia yakin detektif itu pasti salah. Namun setelah beberapa pertimbangan, dia setuju untuk melakukan tes DNA untuk mencari tahu kebenarannya. Ketika hasil DNA keluar, Terry benar-benar terkejut. Mereka mengindikasikan bahwa dia sebagian besar orang Irlandia yang tidak terduga baginya. Bahkan lebih menariknya lagi, hasilnya menunjukkan hubungan genetik yang signifikan antara Terry dan banyak sepupu Moroni diidentifikasi oleh Rodriguez. Hal ini sangat memberi kesan bahwa Terry memang sepupu keluarga Moroni. Ketika detektif Rodriguez menanyakan tentang nama ibunya yang berpotensi Mary Agnes, Terry mengungkapkan bahwa nama ibunya adalah Janet Burchard yang lahir pada tanggal 14 April 1928. Dia dibesarkan dengan nilai-nilai Katolik yang kuat. Janet tumbuh dengan pendidikan yang baik dan kemudian menghabiskan lebih dari 5 dekade bekerja sebagai perawat yang berdedikasi. Janet pertama kali menikah dengan Edward Jannings pada tahun 1940-an dan bersama-sama mereka memiliki 3 anak.
Beberapa tahun kemudian setelah suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan Old Burchard. Kedua suaminya telah meninggal. Pada kisahnya, Janet selalu merasakan hubungan unik dengan Chicago. Ketika dia sesekali mengunjungi kota tempat di mana teka-teki hidupnya sebagian tersembunyi dalam alur cerita yang menarik. Ayah tiri Janet, Frank Darris, pernah mengisyaratkan bahwa wanita yang membesarkannya bukanlah ibu kandungnya, meninggalkan pertanyaan yang masih tersisa yang tidak pernah terjawab sepenuhnya. Misteri ini membingungkan Janet sepanjang hidupnya. Dengan sedih dia meninggalkan dunia ini pada tahun 2003 pada usia 73 tahun. Tidak pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan kembali dengan keluarga yang akhirnya hilang. Setelah penantiannya selama 93 tahun, Unit Cold Case mengumumkan bahwa kasus tertua Mary Agnes Moroni ditutup. Setelah beberapa waktu, Terry Arnold, putri Mary Agnes dan keluarga Moroni melakukan banyak percakapan. Mereka mengungkapkan kegembiraan bersama untuk mengenal satu sama lain. Terry Arnold bahkan membagikan foto ibunya dengan sepupu barunya. Dia sangat yakin ibunya akan menerima gagasan untuk menjadi bagian dari keluarga besar, untuk menikmati rasa saling memiliki. Terry Arnold yakin jika ibunya masih hidup saat ini, dia akan sangat bersemangat berhubungan dengan keluarga Moroni untuk berbagi dalam koneksi yang baru ditemukan dan kegembiraan yang dibawanya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Siapa sebenarnya Julia Otis yang menculik Mary Agnes Moroni? Dan apa motifnya? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like jika kalian suka, klik subscribe agar tetap update dengan channel kami. Kami akan update seminggu 2 kali. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih.